warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dalam puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita banyak nikmat, di antaranya nikmat sehat dan panjang umur hingga pagi menjelang siang ini kita masih bertemu. Acara kita pada hari ini lanjut ya, Ibu Bapak sekalian. Setelah tadi kita lanjut kembali acara kita yaitu PMO 6 level sekolah ya. Selawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan semoga kita yang hadir di sini mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Amin. Baik, dulu semangatnya coba nih Ibu Bapak semua. Saya mau tanya iya-iyanya ya. Kalau saya tanya apa kabar Ibu Bapak? Coba kita seperti guru-guru kita. Oke. Bisa? Bisa. Oke deh. Anggap saja yang ada di sini mewakili dari 500 lebih anak-anak kita kelas 1 sampai kelas 6 ya. Iya, Bu Guru. Apa kabar Ibu Bapak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Terima kasih atas perhatiannya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Sukapura 02, Ibu Hajar Suakunyawati SPD. Yang terhormat Ibu Ratnawati dan Ibu Titin Haryani yang baru saja terpilih sebagai wakil bidang kesiswaan yang baru. Yang terhormat dan saya sayangi rekan-rekan semua, ibu-ibu dan bapak guru. Hari ini kita akan melakukan kembali agenda kita rutin ya per 3 bulanan, yaitu PMO level 6 sekolah. Baiklah. Oh iya, agenda rutin 2 bulanan kita ya, yaitu PMO level 6. PMO yang ke-6 ya, level sekolah hari ini. Oke ya. Baik Bapak Ibu semua, susunan acara kita pada hari ini yaitu pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga pembacaan doa, dan keempat paparan PMO ke-6 sekolah hari ini yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Baiklah, sebagai pembuka acara hari ini sama-sama kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita berjalan dengan lancar dan mendapat ridhonya. Amin. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Kokom Komari SPD. Dipersilakan kepada Ibu Kokom, kepada Ibu dan Bapak sekalian, dipersilakan untuk berdiri.
kesediaan kepada Bapak Ustadz Gofur untuk memimpin doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama berdoa untuk kelancaran kegiatan PMO level sekolah yang ke-6. Mudah-mudahan apa yang disampaikan mendapat manfaat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi Islam mengikuti doanya dengan mengamini yang akan disampaikan oleh saya, dan bukan beragama Islam dipersilakan buat agama dan masing untuk berdoa. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbighfir lana wal walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'ala nabi sakaratil maut wa najatan minan nar wa rahmatal asab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gofur, dengan berakhirnya doa, maka acara pembukaan telah selesai, dan selanjutnya acara inti kita pada siang ini yaitu paparan PMO level sekolah yang ke-6 yang akan dipimpin langsung oleh Ibu kita tercinta Ibu Bajaswa Kurniawati SPD. Kami persilakan Ibu. Makasih Bu Yuli, suaranya lembut sekali, giliran saya ngomong langsung menggelegar. Ya, Bapak Ibu, sesuai dengan rundown acara ya. Sekarang kita PMO level sekolah PMO yang ke-6 dengan materi peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang mendukung sikap mandiri. Di mana di PMO sebelumnya kita sudah tentukan strategi yang kita ambil, yaitu ada ada komplain dan jaga ya. Kom itu di mana satuan pendidikan meningkatkan kompetensi GTK dengan mempelajari konten terkait profil pelajar Pancasila untuk dimensi kemandiriannya. Kom, kemandirian M-nya ya, bukan komariah ya. Lanjut yang kedua, yang berikutnya adalah plan-nya. Plan di sini kita sebagai sekolah ini mengimplementasikan proyek penguatan profil Pancasila, di mana yang kita implementasikan adalah khusus di dalam dimensi kemandirian di dalam pembelajarannya. Sementara yang jaga, kita sudah sepakat bahwa sekolah akan melaksanakan atau memfasilitasi adanya kebijakan penganggaran terkait pelaksanaan profil pelajar Pancasila seperti yang sudah kita lakukan kemarin P5 ya. Itu dimana salah satunya memang sudah kita anggarkan ya di dalam RKS sekolah. Nah, kita lanjut saja dengan kita akan kita akan merefleksi apa-apa yang sudah kita laksanakan kemarin tahap demi tahap. Jadi kan sudah kita laksanakan bareng-bareng ya, menyambut atau menjelang kita PMO ke-6 ini
ada beberapa tahapan yang kita laksanakan supaya mendukung kegiatan PML 6. Salah satunya yaitu di tanggal 7 Mei ya, dimana di tanggal 7 Mei itu kita sudah saksikan bersama-sama ada diseminasi, benar nggak nyebutnya? Diseminasi dari Ibu Ratna dan Titin, yaitu tentang penerapan segitiga restitusi. Sudah ya? Sudah kita lakukan bareng ya? Sekarang kita saatnya untuk merefleksi. Nah, siapa? Baterainya beli di mana sih? Siapa di antara Bapak Ibu yang berkenan untuk menyampaikan refleksinya? Refleksi di tanggal 7 Mei tersebut. Silakan. Oh, Ibu Fevi ya. Berdiri atau mau duduk? Bu Fevi. Duduk aja. Sebelumnya kita berikan aplaus yang meriah buat Bu Fevi supaya makin semangat. Silakan Bu Fevi. Terima kasih Ibu untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mencoba menyampaikan refleksi dari diseminasi penerapan segitiga restitusi. Menurut saya, diseminasi penerapan segitiga restitusi yang disampaikan oleh narasumber yaitu Ibu Ratnawati dan juga Ibu Titin Haryani sangat bermanfaat khususnya untuk saya pribadi. Sangat bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan tentunya bagi teman-teman Bapak Ibu guru pada umumnya. Karena ilmu ini benar-benar baru saya dan kami peroleh dari teman-teman yang masuk ke dalam calon guru penggerak. Wow, keren ya. Berarti banget. benar-benar baru ya? Iya, benar banget Bu. Baru kemudian didiseminasikan oleh teman-teman guru penggerak yang telah dipaparkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian pada kesempatan kali ini dipertegas kembali oleh Ibu Ratnawati dan juga Ibu Titin Haryani yang membuat saya dan kami lebih paham tentunya maksud dan tujuannya. Kemudian saya juga berencana akan terus melaksanakan penerapan segitiga restitusi. Ya, di sini saya dan teman-teman akan terus melaksanakan penerapan segitiga restitusi di kelas kami masing-masing yang agar kami dapat menangani permasalahan peserta didik dengan cara yang tepat tentunya dan hasil yang lebih maksimal lagi. Oke, terima kasih Bu Fevi. Iya, tentu juga kita ucapkan terima kasih ya kepada narasumber karena telah menyampaikan atau mendiseminasikan tentang segitiga restitusi, di mana sebagai seorang guru di kelas nggak mungkin kita nggak menemui masalah, pasti ada ya. Jangankan di kelas, kita hari-hari aja berangkat dari rumah ke sekolah aja ada aja, ya kan? Ada gitu nggak Pak Bu? Apa mulus-mulus aja? Ada aja sih, walaupun kita sudah niat, sudah bismillah dengan nama Allah, tapi ya itu harus kita lalui dengan mati lampu ya sayang. Iya, dengan berbagai cara. Nah, kalau di kelas ya itu tadi salah satunya melalui segitiga restitusi, dan saya berharap bukan hanya Bu Fevi yang mampu dan paham tentang ini, tapi juga saya minta dengan sangat untuk seluruh keluarga besar SD Sukapura 02 memahami apa itu segitiga restitusi dan tentunya mengaplikasikannya dalam kegiatan sehari di rumah, sehingga apa-apa yang kita anggap itu sebagai masalah bisa selesai dengan tuntas, tas, dan tas ya, semuanya seperti itu. Dan satu hal yang harus kita catat
catat di sini bahwa kita memang harus menerima dengan tangan terbuka, dengan selebar-lebarnya apa-apa ilmu yang memang baru. Yang lama aja kalau memang harus kita benahi, apalagi yang benar-benar baru. Seperti itu ya. Tapi ditolong dibelikan lagi, dia itu baterai loakan kali yang dibeli ya. Jangan baterai loakan ya. Oh, apa sih baterai loakan itu? Oke ya. Terima kasih untuk semuanya. Kita lanjut dengan refleksi di tanggal berikutnya. Kan kita bertahap ya. Ada di tanggal 7, ada lagi di sini tanggal 14 Mei. Mohon maaf saya harus ngelihat catatan karena saya segitu banyak yang agak-agak harus buka dulu ya. Jadi di tanggal 14 Mei, seminggu setelah kita menyaksikan atau mengikuti kegiatan diseminasi dari Bu Ratna dan Titik tentang segitiga restitusi, kemudian kita tanggal 14 Mei melakukan penayangan video penerapan segitiga restitusi di dalam kelas. Udah dilakukan semua teman-teman? Bapak Ibu? Oke ya. Jadi pada saat itu ada beberapa teman kita yang mewakili ya. Nah, salah satunya di sini yang saya dapat laporan adalah Bapak Rudi. Ya, Pak Rudi ya, sudah menayangkan video di kelas ya, Pak Rudi ya? Malah sudah membuat video. Oh, sudah membuat videonya, malah luar keren banget. Nah, sekarang tiba waktunya bagi Pak Rudi untuk berbagi refleksi kepada teman-teman bagaimana itu penerapan segitiga restitusi di kelas Pak Rudi. Silakan Pak Rudi. Tadi Bu Feby udah dikasih tepuk tangan belum? Ya sekarang Pak Rudi, tepuk tangan buat Pak Rudi. Monggo, silakan Mas. Izin duduk. Ya siap. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Udah beli ya? 2 set. Jangan begitu patah nanti patah nanti patah. Yang tadi dimasukin. Pak, satu lagi ada nggak, Pak? Ini nggak beli. Ada lagi. Satu. Satu lagi, Om. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada saya Ibu. Alhamdulillah untuk materi yang tanggal 14 tentang penayangan video penerapan segitiga restitusi di dalam kelas itu sudah saya lakukan, dan kebetulan juga pada pendidikan guru penggerak angkatan 10 yang sedang saya jalani ini masuk ke dalam modul 2.1 ya 1.4. Dan kami dalam program pendidikan guru penggerak pun diminta untuk membuat sebuah video simulasi tentang penerapan segitiga restitusi. Dan alhamdulillah dengan dengan sharing yang dilakukan oleh Bu Ratna dan Bu Titin
pada pertemuan sebelumnya semakin menambah keilmuan saya dalam penerapan segitiga restitusi baik di dalam kelas. Dan perlu kita semua sadari bahwa penerapan segitiga restitusi ini itu penting sekali untuk dilakukan untuk mengatasi setiap permasalahan yang ada di dalam kelas. Jadi ada kata pepatah mengatakan never judge a book by its cover. Jadi jangan hanya melihat buku itu dari judulnya aja, tapi kita harus membacanya untuk mengetahui lebih jauh tentang suatu permasalahan seperti itu. Kemudian posisi yang ideal sebagai dalam segitiga restitusi adalah posisi sebagai manajer, ya, yang seperti yang sudah diberikan oleh Ibu Titin dan Bu Ratnawati sebagai narasumber, bahwa kita tentunya yang pertama adalah memvalidasi tindakan, menstabilkan keadaan, kemudian memvalidasi tindakan dan menanyakan keyakinan, seperti itu. Jadi itu adalah langkah-langkah restitusi segitiga restitusi yang harus kita lakukan dalam menangani setiap permasalahan di dalam kelas maupun di sekolah. Demikian Ibu informasi dari saya, pernyataan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Rudi, ya memang ya sharing itu banyak banget gunanya ya. Dari yang nggak tahu bisa jadi tahu gitu ya. Artinya memang kita tadi yang di awal sudah saya sampaikan ya, memang harus sering membuka tangan lah untuk berbagi, menerima ataupun memberikan gitu ya. Terima kasih untuk sharingnya Pak Rudi. Mudah-mudahan anak-anak di kelas makin lancar belajarnya, dan Bapak Ibu guru khususnya wali kelas ini bisa mengatasi setiap permasalahan yang ada, dan semoga kita doa nggak banyak masalah. Yang penting kita ngajarnya asik juga, anak-anak juga enak ya. Oke, kita lanjutkan dengan diseminasi kita, dengan kegiatan refleksi kita di tanggal seminggu kemudian dari tanggal 14, yaitu tanggal 21 Mei, diseminasi penyusunan modul dengan KSE. Apa itu KSE? Kompetensi sosial Oke, kompetensi sosial ekonomi yang lagi-lagi narasumbernya Bu RT tadi. Nah, adakah, saya tidak tunjuk ya, kalau tadi saya tunjuk Audi, kalau sekarang saya mau minta kesediaan teman, ya. Maaf, ini dimatiin dulu ya. Boleh. Ini membacanya 0 dulu, baterainya soal. Oh, jadi nggak usah pakai. Enggak, sebentar nanti. Si kapisnya kosong tuh, cewek-cewek kosong tuh. Halo. Lanjut dulu ya, untuk efisiensi waktu, boleh nggak? Halo. Halo.
Halo. Tadi baterainya belum punya ya? Belum setoran malah. Oke ya, tidak kosong ya, kembali terisi ya, jangan seperti Ketis dan teman-teman. Ya udah, sekarang saya minta tolong kepada teman-teman yang bersedia memberikan refleksinya terkait kegiatan di tanggal 21 Mei kemarin, di mana diseminasi yang disampaikan yaitu tentang penyusunan modul dengan kompetensi sosial dan ekonomi. Adakah dari mohon maaf, kok ekonomi benar-benar kosong. Gimana? Dari sayap kiri, sayap kanan atau tengah? Oh siap, terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Gofur. Ya silakan. Terima kasih buat kesempatannya. Mengenai pertemuan di tanggal 21 Mei 2024 tentang diseminasi penyusunan modul dengan KSE, ini tentunya hal baru. Saya pribadi aja ini hal baru karena selama ini tentunya dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan semakin luas, maka kita sebagai pendidik tentunya tidak stagnan itu Pak. Justru kita harus mengikuti perkembangan zaman. Modul dengan penyusunan yang menggunakan KSE ini tentunya kompetensi sosial dan emosional ini kita pun tahu karakteristik peserta didik dari tahun ke tahun berubah. Saya sudah mengajar belasan tahun, tentunya banyak sekali perubahannya. Di samping sekarang sudah penggunaan teknologi, maka yang diperhatikan tidak hanya peserta didiknya dalam emosionalnya, justru sekarang itu semakin tahu dari narasumber itu, kita sebagai guru juga harus benar-benar mengetahui dan menjaga emosionalnya saat penerapan di kelas, terutama dalam penyusunan modul dengan KSE ini, kompetensi sosial dan emosional. Itu yang saya terapkan di kelas, dan ini mudah-mudahan kita sebagai pendidik ke depan juga semakin mengikuti zaman, tidak lagi stagnan tempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi. Terima kasih Pak Gofur. KSE, kompetensi sosial emosional. Jadi sosial dan emosional. Apakah ini hanya kita ajarkan saja kepada anak-anak? Artinya apakah anak-anak yang harus melaksanakan itu sementara kita gurunya bebas untuk melakukan yang di luar KSE? Gimana? Tidak, justru harus kita duluan ya. Gimana kita mengendalikan emosi, begitu tidak? Gimana kita bersosialisasi dengan sesama teman, seperti itu ya. Tapi katanya kalau mendem perasaan nanti jadi nggak enak. Misalnya kalau kita marah lah, lagi seneng lah, gitu. Itu gimana? Ada yang punya pendapat lain nggak tentang yang saya tanya ini? Caranya gimana ya kalau kita lagi marah gitu? Soalnya saya sendiri contohnya paling nggak bisa nutupin rasa. Ya, lagi senang, lagi susah, itu pasti kelihatan. Nah itu gimana caranya? Apa kita harus acting kayak artis-artis itu? Jago banget berarti artis itu ya. Walaupun di rumahnya lagi berantem sama keluarga, sama suami, tapi begitu depan kamera action ya dia langsung hilang ya kalau di depan. Gimana? Bu Titin, silakan. Bu Ratna. Ya, izin Ibu terkait dengan bagaimana kita mengelola emosi. Di sini itu tidak hanya anak-anak yang kita Bu untuk mengendalikan emosinya, di mana guru itu di kelas pun diharapkan mampu mengelola kompetensi atau kompetensi dari sosial emosional si peserta didik. Tetapi sebagai guru pun ketika kita misalkan di kelas ada sesuatu hal gitu ya Bu, yang anak-anak ini membuat kita emosi gitu ya, harusnya kita keluar, kita pakai menggunakan teknik stop Bu. Jadi seolah-olah kita ambil nafas yang dalam, kemudian kita keluarkan pelan-pelan gitu ya Bu. Jadi yang pernah saya pelajari di
Ya, intinya seperti itu Bu. Jadi kita ketika kita di kelas itu, ketika ada anak-anak yang seperti itu, kita mendingan keluar dari kelas Bu. Kita ambil nafas dulu, membuang energi-energi yang negatif gitu Bu. Kemudian kita merefresh otak kita, yaitu tadi pakai teknik stop. Waktu itu juga kan kita pernah ada ya yang kita pakai teknik stop itu yang kegiatan dengan bekerja sama dengan apa itu Bu Titin, yang menyenangkan dulu ya, apa Bu Pepi itu apa itu? Iya, happiness ya, happiness. Jadi di sini itu untuk KSE ini erat kaitannya dengan pembelajaran, yaitu mindfulness. Dalam arti kita sebagai seorang guru ini mampu mengelola emosional si anak seperti apa. Jadi tidak hanya gurunya, tidak hanya siswanya, gurunya pun diharapkan seperti itu. Makanya ketika kita mau mengajarkan di kelas, kita tanya dulu anak-anak siapa yang belum, apakah kesini sudah sarapan semua atau apa gitu Bu, supaya kita tahu bahwa anak-anak ini memang sudah siap untuk belajar, karena ada sesuatu ini kaitan dengan kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Kadang kita sebagai guru kita lupa ketika anak-anak kita membuat masalah, kita tidak mengetahui itu Bu. Jadi kayak tadi di restitusi itu ada kegiatan menstabilkan identitas, dalam arti guru itu menanyakan apa, kenapa kamu ini, misalkan kita menanyakan apa kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi dari anak-anak. Jadi mungkin Bapak Ibu guru juga bisa melakukan teknik stop ketika ada anak-anak di kelas itu mungkin yang tidak bisa terkontrol emosinya atau membuat emosi kita juga ikut larut ya ke dalamnya. Kalau kita hadapi bareng-bareng, akhirnya justru kita tidak apa ya Bu, justru untuk KSE-nya ini justru nggak kondusif. Jadi guru keluar dulu, lepaskan, pakai teknik stop, ambil nafas buang sampai kita soal apa bisa normal kembali gitu. Mungkin itu aja Bu yang dari saya. Tepuk tangan buat keren sekali, termasuk menghadapi anak-anak kita yang berkebutuhan khusus ya, yang sepertinya memang membutuhkan pengelolaan emosional yang sangat kuat di dalam diri kita ya. Gimana yang kalau nanya nih mau, Bu, udah istirahat apa belum? Istirahat dulu yang ditanyain gitu. Kalau masuk ditanyain. Ya, belum lagi untuk anak kita waktu itu ya, namanya itu ya, begitu sama-sama kamar mandi teman yang satu udah besar kuyup dong. Nah itu juga perlu dari kita untuk mengelola emosi kita ya. Jadi memang gitulah sebagai guru ya, gitu. Sebelum anaknya ya guru duluan, gitu kan, supaya kita bisa nularin gitu. Kalau kita nggak multi, kita nggak pandai di situ ya susah nularinnya seperti itu ya. Oke, lanjut. Sudah ada lagi yang mau menambahkan tentang KSE ini? Kayaknya menarik banget ini. Bagaimana dengan Ayatul? Putri Ayatul? Ayatul sudah terkontrol Bu. Terkontrol ya, walaupun masih suka duduk di tangga ya. Saya sempat kaget waktu itu duduk di tangga, ini jilbabnya ke depan semua. Sebelum siapa ini? Ya, tapi itulah kelebihan kita ya. Pemerintah tahu kita punya kelebihan, makanya diwajibkan menjadi sekolah inklusi yang menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Karena pemerintah tahu kita mampu, dan ternyata kita mampu nggak? Mampu, insya Allah ya. Tapi tentu tadi dengan pengelolaan sosial dan emosional yang kuat tentunya ya. Jangan kayak saya gitu loh, baper orangnya. Oke ya, kita lanjut dengan kegiatan di tanggal 28. Setelah kegiatan tanggal 21 kita ada lagi, yaitu kita telaah modul kita yang dengan KSE, di mana saat itu Ibu Ratna dan Ibu Titin juga yang sebagai narasumbernya ya. Bagaimana modul itu dibuat? Nah, kita telah pada saat itu di tanggal 28 Mei 2024 isinya dan sebagainya. Mungkin ada di antara teman-teman
yang bersedia untuk memberikan refleksi terkait dengan telaah modul KSE di tanggal 28 Mei 2024. Oh, Bos BP, tepuk tangan. Cabai rawit. Ini anak botot ya. Maju. Udah sekarang udah bagus ya. Ini gue jadi megang-megang udah bayar baterainya. Ya baik Bu, izin Bu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi pada tanggal 28 Mei 2024 kegiatan telaah modul dengan KSE kompetensi sosial dan emosional yang telah dinarasumberi oleh Ibu Ratnawati dan Ibu Titin Haryani itu memberikan pengetahuan bagi saya dan rekan-rekan guru lainnya. Nah, bahwasanya modul yang biasanya kita susun sebenarnya sudah mencakup kompetensi sosial emosional bagi guru dan juga peserta didik. Namun ya sebelumnya saya belum memahami di mana sih posisi masing-masing kompetensi tersebut dalam jabaran kegiatan di modul yang disusun. Padahal memahami kompetensi dalam setiap perincian kegiatan pembelajaran ternyata sangat penting berkaitan dengan kompetensi sosial emosional khususnya. Hal ini bermanfaat agar kita dapat lebih menempatkan diri sebagai guru agar tujuan mewujudkan karakter sesuai profil pelajar Pancasila bisa terwujud dengan baik dan benar. Ya, demikian refleksi dari saya. Terima kasih Bu. Sangat luar biasa. Sekali lagi dong buat Bu Miss Pipin bahwa memang benar ya. Dulu itu kita nyusun aja gitu ya, alurnya pembelajaran ini tanpa memperhatikan perkembangan sosial emosional di dalamnya gitu ya. Tapi begitu kita tahu sekarang bahwa ada modul KSE, ya artinya di dalam setiap pembelajaran, di dalam setiap KPM yang kita atur, yang kita susun, yang kita rencanakan itu harus kita perhatikan KSE-nya tadi. Kenapa? Karena yang paling penting dari anak adalah pembentukan karakter itu ya, dimana kita di sini akan membentuk anak-anak untuk menjadi karakter yang dalam profil pelajar Pancasila. Apa aja sih karakternya? Nyanyi lagi kali ya. Kalau nyanyi itu kayaknya lupa deh. Gitu. Yuli apa nggak Yul? Kalau nggak nyanyi? Oh harus nyanyi juga. Ya. Yuk. 3, 2, 1. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan buat kita. Kalau bukan kita yang menghargai diri sendiri, kalau kita bukan kita yang berusaha membahagiakan diri kita, siapa lagi ya kan? Jadi kita harus selalu bahagia. Cara gimana? Banyak, ini juga bagian dari KSE ya, nyanyi ya kan, melakukan kesenangan kecil. Nih kayak ini nih, gelas saya tadi kata Mas Rudi, kemudian ada yang bilang bagus. Padahal saya tertariknya sama kalimatnya di sini ya. Enjoy the little things. Ya, apa Miss? Artinya Miss? Nah, iya. Ya nikmatilah hal-hal kecil, sekecil apapun yuk kita nikmati, kita senengin. Dari yang kecil itu nanti bakalan gede, dari yang bahagianya kecil-kecil bakalan membuahkan hasil yang tentu bisa membahagiakan kita dan tentunya juga dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama siapa? Itu makhluk-makhluk kecil yang di depan kelas kita, di kelas kita ya. Ya Allah, Masya Allah, semua benar-benar dah. Kalau kita pikirin gitu ya, betapa mulianya nih pekerjaan profesinya Bapak Ibu guru ya. Tuh bocah cilik salaman tangannya dari yang segede upil sampai yang udah kelas 6 gitu ya. Udah. Ini mah iklan lewat, kalau ada yang meler ada Pak. Udah itu iklan lewat ya. Ya, tapi Masya Allah banget tuh dengan kesabaran kita bisa membentuk itu anak pribadinya dari pengetahuan aja. Yang tadinya dia nggak pernah pegang pensil sampai dia bisa baca tulis dong. Dari dia nggak tahu apa itu berbuat baik sampai dia beranak yang penuh dengan etika
sopan santun, ketemu bapak ibu gurunya menyapa bersalaman. Ini kalau kita udah ceritain kayak gitu kita rasanya terharu dan tentu kita bangga ya dengan profesi yang kita pilih. Bangga nggak sih? Ih, bangga banget karena udah pilihan. Walaupun saya tadinya masuk SPG saya terpaksa banget. Disuruh sama ibu Mbak, tapi begitu sudah nyemplung Bu, sudah tidak mau meninggalkan lagi anak-anak kita itu, ya. Terutama lihat di anak-anak kelas 1 yang lucu-lucu. Tegaklah kita kalau memberikan mereka hal-hal yang nggak pantas gitu kan, di luar jalur yang seharusnya kita lakukan. Ya mungkin bertahan, apalagi sampai kena tangan. Tega nggak teman-teman? Tidak ada yang tega, saya yakin itu ya. Kalau sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali hilang masih boleh? Enggak lah ya, jangan. Ya, bagus sekali ya. Makasih ya Miss Pipit ya untuk refleksinya bahwa memang harapan kita yaitu tadi terbentuknya anak-anak yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang memang saat ini ya memang kurikulumnya itu yang sedang kita jalankan seperti itu ya. Oke, nah untuk selanjutnya ya masih ada nih masih ada setelah tanggal 28 bisa digeser nggak gitu ya, seminggu kemudian kalau tidak salah kita juga di bulan Juni ya tanggal 4 tempatnya kita melakukan penayangan dan telaah video pembelajaran dengan kompetensi sosial emosional yang sudah kita susun dan sudah kita telaah bersama-sama. Kita tayangin tuh videonya. Apakah teman-teman sudah menayangkan di kelas? Sudah. Nah, karena itu ini mau ditunjuk apa mau sukarela? Disilakan aja ya. Boleh dari sayap kiri, boleh tengah, boleh kanan yang akan merefleksikan bagaimana tuh setelah penayangan video dengan pembelajaran yang bermodul KSE. Silakan mungkin. Oh Bu Deta, wah tepuk tangan Ibu Gesit kita. Oh ada di situ ya. Silakan Bu Deta. Kesempatannya pada tanggal 4 Juni 2024 setelah kami semua para guru sudah menyusun modul ajar dengan KSE potensi sosial emosional, lalu di sesi ini ditelaah modul ajar kita semua. Selanjutnya kami mempraktekkan modul ajar tersebut yang telah disusun lalu dipraktekkan. Kami memvideokan kegiatan pembelajaran sesuai dengan modul KSE, lalu yang telah kami susun tersebut kami praktekkan di dalam kelas masing-masing. Kami merasa bahwa semakin berarti dan bermakna setiap langkah dalam pembelajaran karena dalam langkah-langkah tersebut tersirat kompetensi sosial. Kalau biasa kiroah seperti itu. Yang sangat penting bagi peserta didik dan juga bagi kami para guru. Setelah itu masuk dalam sesi sharing video pembelajaran yang telah kami buat di dalam kelas. Sesi sharing membuat saya merasa semakin kaya akan pengetahuan di mana saya mempelajari banyak langkah-langkah pembelajaran yang tidak kalah menarik dan bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi sosial emosional bagi peserta didik dan kami semua para guru yang telah dilakukan di kelas-kelas kami semua dan kelas-kelas yang lain sangat bervariasi, kreatif dalam penerapan KSE-nya yang membuka wawasan bagi saya dalam menyelenggarakan pembelajaran di dalam kelas untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih. Refleksi dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Tepuk tangan buat Bu Deta. Ya, terima kasih Bu Deta. Apakah yang Bu Deta yang merasakan hal seperti ini atau teman-teman lain juga sama?
Sama ya. Jadi di dalam pembelajarannya telah mengikuti modul yang tersusun dengan KSE-nya di dalamnya. Memang seperti itu. Kayak kita jalan aja, kalau kita nggak tahu rutenya, nggak tahu alurnya, yang ada kita ngacak kemana tahu. Ya, memang sih boleh dibilang banyak jalan menuju Roma ya. Tapi kalau jalannya sudah terstruktur gitu kan, modulnya sudah ada di dalam kitab pembelajaran sehari-hari, itu kita enak melaksanakannya, begitu ya. Nah, jadi terima kasih untuk kerjasamanya di dalam penyelesaian modul ini. Mudah-mudahan kita bisa makin meningkatkan kualitas sekolah kita dan akhirnya bukan prestasi anak-anak saja yang meningkat, tapi tentu rapot untuk pendidikan kita pun begitu dicek, wow, gitu ya. Bukan hanya hijau ya, hijau bukan standar juga ya, karena hijau kalau masih standarnya di bawah pun ya belum dibilang bagus gitu ya. Oke. Kemudian lagi, apakah mau ada yang sharing lagi tentang pengalaman pribadi selain pendeta? Gimana antusiasnya anak-anak, gimana Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas? Oke, kalau tidak akan kita lanjutkan dengan refleksi di tanggal 13 Juni setelah tanggal 4 tadi ya. Tanggal 7 Mei. 4 Juni, mohon maaf ya. 4 Juni ya. Ada apa kan di tanggal 13 Juni kemarin? Spektakuler ya. Ada pengantin loh di sana ya. Masya Allah, bahkan itu mau dibawa sama ibu anggota DPR kita, tapi karena keterbatasan waktu dan tenaga, akhirnya yang ada hanya tampilan menari aja. Tadi jadi juga. Iya. Jadi tokoh masyarakat kita yang saya singkatnya Thomas, kemarin pada bingung Thomas apa? Thomas tokoh masyarakat sih ya. Tokoh masyarakat itu Bu Haja Yusdane selaku pelaku budaya Betawi ya, tokoh budaya Betawi. Beliau kami undang, kita undang, bukan kami, kita yang undang ya, bersama-sama, dan beliau sangat antusias ya. Saking antusiasnya kita berhasil minjem itu gambar promong yang kita tampilkan. Keren nggak menurut teman-teman semua? Tentu itu bentuk dari yang tadi disampaikan, inovasi, kolaborasi, dan tentunya kontribusi kita bersama-sama ya. Kalau cuma Titin sendiri juga nggak mungkin bisa, walaupun beliau pencetus misalnya pakai mic lagi ya, nggak ngerti mainin gampang rombong. Tapi bisa minjemin gitu. Iya, bisa minjemin. Apalagi Bu Ani cuma main nganten-nganten doang sama Pepi, kagak cocok kalau nggak dibantuin gitu ya. Ya, jadi semua perlu kolaborasi. Nah, walaupun kita sudah menganggap itu sesuatu hal yang wow gitu ya, yang spektakuler, tapi tidak ada salahnya kita refleksi kegiatan tersebut sebagai bahan masukan ya buat acara kita nanti, selebrasi kita nanti di dalam kegiatan P5 gitu. Insya Allah nanti misalnya teman-teman kita yang sudah pernah seperti Pak Sukemi, kalau diundang mohon berkenan hadir. Ya, ada Pak Sukemi, ada Bu Suti ya, teman-teman kita. Kalau emang satu diundang, paling nggak semua ya, jangan cuma satu, entah yang lainnya pada nangis gitu. Oke ya, silakan, mungkin ada teman-teman yang akan menyampaikan pandangannya, bagaimana rasanya, tepatnya refleksinya untuk kegiatan P5 di tanggal 13 Juni kemarin. Silakan, siapa? Wow, Bu Ani Lestari, tepuk tangan. Ya, silakan. Ya, Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk refleksi yang kita laksanakan di tanggal 13 Juli 2024 kemarin, yaitu panen raya P5. Saya pribadi Ibu, mungkin teman-teman juga, kita harus mengucapkan kata luar biasa. Luar biasa. Tadinya kita sudah, saya sempat sama Bu Titin cari untuk pinjaman
awal dari kedinasan, yaitu di di Sudin Kebudayaan. Ternyata di awalnya bilang iya, ternyata memang tidak ada kesempatan. Akhirnya kita cari-cari gimana caranya. Kebetulan lingkungan kita ini dekat lingkungan Kampung Betawi, sesuai dengan materi kita kemarin, yaitu kearifan lokal. Kebetulan kita kearifan lokal hidup di DKI Jakarta, maka kita angkat seperti itu. Dan akhirnya atas bantuan semuanya, terutama Pak Kemi, itu sudah bisa menegosiasi ke sana. Alhamdulillah diberikan gambar promo. Nah, adapun dari kerja keras kita semua, kita pun tidak luput kerjasama dengan orang tua, dengan siswa maupun mitra dari sekolah. Nah, untuk terciptanya P5 ini kita tidak langsung perayaan, Bu. Pasti ada tahap-tahap yang harus kita laksanakan, di mana tahap-tahap tersebut dengan susah payahnya, dengan kerja kerasnya, bagaimana guru-guru ini untuk mengenalkan, merekrut maupun mengajak anak-anak supaya mengikuti tahap-tahap yang berlaku atau tahap-tahap yang memang sudah dibentuk oleh tim ya. Di sini kan ada tim untuk bagaimana terciptanya materi dalam setiap semester ini. Dan alhamdulillah untuk perayaan P5 ini betul-betul luar biasa. Untuk itu kita harus memikirkan selanjutnya untuk di semester yang akan datang yang lebih keren dan harus yang spektakuler lagi. Makanya kita harus 3 hari 3 malam. Makanya kita semua di sini, apalagi untuk semester ini kan semua sudah menggunakan kurikulum merdeka. Di kelas 3 dan kelas 6 yang sudah menggunakan, berarti kita makin banyak lagi nih ide-idenya dari teman-teman maupun nanti orang tua dan anaknya pun harus kita buat sekreatif mungkin supaya kita melanjutkan P5 itu lebih spektakuler lagi seperti di film-film. Itu saja. Itu saja Ibu refleksi dari saya. Jadi apalagi ya yang harus kita lakukan, apalagi nanti akan terjadi apa ya di semester yang akan datang. Itu refleksi dari saya. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita kasih aplaus lagi untuk Bu Lagi dan tentunya keberhasilan kita bersama. Memang ya, sekali lagi yang tadi belakangnya sisi itu sangat diperlukan ya. Inovasi ya. Kemudian tadi kolaborasi. Kolaborasinya apa? Inovasinya apa? Ya itu yang tadi yang terbarukan gitu ya, dengan videonya, dengan penayangan yang saya juga, kalau saya di dalamnya sebagai pelaku utama juga mungkin belum tentu bisa tercipta kreasi-kreasi yang sangat kreatif. Terima kasih ya Bu Titin, Bu Rata, dan teman-teman semua yang tergabung di dalam tim P5. Semuanya guru kelas, guru mapel dan keluarga besar SD Sukapura 02. Tepuk tangan lagi dan tepuk tangan lagi ya. Sangat meriah. Itu inovasi. Untuk kolaborasinya bukan hanya antar guru ya. Di situ juga terlibat anak, terlibat orang tua, terlibat mitra-mitranya itu tadi yang di luar ya, tokoh masyarakat seperti Bu Hajah Yusria, ya, Bu Hajah Yusria Sinun ya. Kemudian lagi dari Sudin Kebudayaan tentunya yang sudah memberikan support kita, walaupun di awal kita sudah semangat, untung ada gantinya ya, tetap kita bersyukur karena beliau yang memberikan support kepada kita di sini ya. Kemudian ke anak ya, apalagi tinggal mengkreat aja kalau anak-anak mah ya, gimana dalamnya kan gitu. Bapak Ibu guru di dalam gitu, anak-anak ya ikut. Faktor apa yang mau dikedepankan? Kemandiriannya ya, ayo bisa itu bocah. Faktor apanya lagi? Berkebinekaannya. Faktor apanya lagi? Yang penting kita bisa mengkreasikannya ke dalam pembelajaran yang tentu bermakna buat anak-anak, sehingga anak-anak mengingat dan gampang mengaplikasikan, gampang melakukannya. Seperti itu ya. Terima kasih sekali lagi untuk kegiatan yang sangat luar biasa, excellent. Itu paling tinggi nggak? Excellent. Apa masih ada yang tinggi lagi? Udah paling tinggi. Terima kasih. Demikian ekspresi deh. Apa namanya itu? Refleksi yang sudah kita lakukan. Sekarang kita
kembali kepada MC dulu, ya, kepada MC untuk selanjutnya apa yang akan kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.